Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Trading idea kita kali ini, kita akan membahas tentang satu topik. Selain saham-saham pilihan yang akan kita rekomendasikan untuk teman-teman perhatikan di minggu depan atau perdagangan di minggu kedua bulan Agustus ini. Nah, tetapi saya ingin teman-teman benar-benar perhatikan pola yang berulang yang ada di Bursa Efek Indonesia. Pola yang berulang seperti apa yang kita deteksi ada di indeks harga saham gabungan. Teman-teman bisa lihat di depan teman-teman ada sebuah chart yang di bawahnya itu adalah indikator net buy sell asing atau sering disingkat sebagai NBSA. Net buy sell asing ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan kepada kita pergerakan outflow atau inflow dari keseluruhan transaksi asing di Bursa Efek. Nah, data ini juga teman-teman bisa dapatin di IDX ya, sebenarnya idx.co.id. Teman-teman bisa tinggal search di situ. Tapi teman-teman mesti update harian. Nah, apa yang bisa kita lihat dari indikator ini terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan ke depannya? Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, tepatnya sekitar tanggal 3 Agustus, teman-teman bisa lihat ada sebuah pergerakan outflow dari asing itu sekitar 1,435 triliun lebih ya. Jadi ada outflow yang cukup besar dan cukup masif terjadi pada tanggal 3 Agustus kemarin. Setelah itu indeks dibawa naik. Walaupun pengumuman PDB Indonesia untuk Q2 kita lihat adalah minus 5% lebih, bahkan itu di luar atau lebih dari ekspektasi atau konsensus yang ada, indeks tetap hijau atau dibawa naik. Nah, pola seperti apa yang ingin kita lihat dari indeks harga saham gabungan ini? Teman-teman bisa lihat sebelumnya atau di masa lampaunya kita juga menemukan ada beberapa kali terjadi outflow yang luar biasa. Yang pertama adalah teman-teman lihat dari sini yang saya bikin garis merah itu, dan teman-teman lihat di bawahnya outflow-nya juga besar, bahkan lebih besar daripada tanggal 3 Agustus kemarin. Yang di sini juga sama sebelahnya, itu juga terjadi outflow yang begitu besar. Tetapi apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan? Mereka dibawa naik dulu. Yang di sini juga sama, mereka dibawa naik dulu, sempat bergerak sideways berapa lama, baru kembali turun. Ini juga sama, dibawa naik dulu, baru kembali turun. Di belakangnya juga ada satu lagi. Teman-teman lihat di sini, outflow-nya juga besar. Dan yang terjadi pada harga adalah dibawa naik dulu sampai sekian lama, baru mulai turun. Nah, apa yang kita mau lihat dari pola yang berulang ini, apakah bagian ini setelah terjadi outflow itu juga akan dibawa naik? Dalam beberapa hari setelah outflow ini kita memang lihat ada pergerakan naik dari indeks harga saham gabungan ya. Ini adalah warning yang sudah saya kasih juga di komoditas ya, yang sampai ada yang komen soal belalai gajah itu, saya juga baru sadar kalau dia mirip seperti belalai gajah ya. Tapi itu bukan itu poin saya. Poin saya itu adalah teman-teman lihat pola yang berulang yang ada di indeks harga saham gabungan menunjukkan seperti itu. Begitu ada outflow besar yang terjadi, secara psikologi itu akan menakutkan market. Itu akan memberikan kepada market sebuah warning bahwa ini harus hati-hati. Oleh sebab itu, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan untuk menjaga psikologi market agar tetap stabil adalah dia kembali menaikkan indeks harga saham gabungan, sehingga mereka yang fear tadinya dalam tahapan yang sudah mulai waspada, kembali lagi kewaspadaannya akhirnya pudar dengan adanya euforia yang terjadi di pasar. Jadi apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, apa yang terjadi di bursa itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam keadaan real. Nah, ini yang saya temukan. Apakah ini akan berulang setelah indeks dibawa naik dulu, terus habis itu baru kembali turun? Kita tunggu ya. Nah, indeks harga saham gabungan kalau dibawa naik setinggi apa yang kita bisa lihat? Yang saya bisa lihat adalah secara teknikal kita akan melihat indeks akan dibawa sampai di atas ini ada EMA 200 di sekitar 5.300-an. Jadi indeks akan mungkin dibawa ke sekitar 5.300. Kalaupun lebih tinggi, indeks akan cenderung menutupi gap yang pernah terbuka sebelumnya di sekitar ini. Ya, mungkin di sekitar 5.400 sampai 5.500. Itu kalau sampai indeks dibawa lebih tinggi lagi. Artinya urusan gajah mungkin belum selesai.
Jadi mereka perlu membangun euforia di market agar pasar atau retail tidak meninggalkan pasar. Apakah nanti akan kolaps atau dibanting dengan sangat dalamnya? Teman-teman, memang ada sebuah keuntungan atau ada sebuah batasan dari aturan bursa dengan ARB sekitar 7%. Itu mungkin agak menolong kita untuk menyadari bahwa market sedang mengalami reversal. Ya, jadi kita mungkin kalau memang untungnya sudah di atas 7%, kita masih bisa terselamatkan. Tapi kalau misalnya saat ini porto kita sudah dalam keadaan minus, kita mungkin akan terjaga minus kita sekitar tambahan minus sekitar 7%. Itu mungkin salah satu keuntungan dari aturan ARB ini. Walaupun jujur buat saya, ini adalah menghalangi kita untuk melihat market sesungguhnya. Tapi it's okay, selama ini cukup menguntungkan buat kita terima saja. Nah, next, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan jika pola berulang ini benar-benar berulang, maka teman-teman perlu meningkatkan kewaspadaan dari sekarang. Untuk saham-saham yang mungkin ada di porto kita yang agak-agak liar pergerakannya, teman-teman mungkin bisa mulai merealisasikan profitnya. Tapi untuk pergerakan saham-saham yang agak-agak bagus gitu ya, teman-teman masih bisa jaga pergerakan daripada saham tersebut dengan trailing stop yang ketat. Artinya apa? Artinya jika indeks benar masih di bawah naik juga, kita ikutin dengan trailing stop. Tetapi jika indeks sudah mulai berubah trend, maka teman-teman juga sudah tahu, sudah waspada bahwa ini adalah waktunya kita untuk holding cash 100%, untuk menunggu pergerakan harga kembali ke supportnya. Jadi teman-teman udah siap dengan sejumlah saham-saham pilihan yang teman-teman sudah lihat, teman-teman sudah analisa, teman-teman sudah riset sebelumnya, sehingga pada saat pola berulang di Agustus terjadi, pola berulang dari pergerakan asing terjadi, atau kita sering sebut sebagai pergerakan gajah terjadi, teman-teman sudah siap ya. Jangan mempersiapkan diri pada saat market sedang berjatuhan, tapi persiapkan diri dari sekarang. Teman-teman udah lihat bahwa ini ada pola berulang, ya puji Tuhan aja dia bertahan sampai hari ini, sehingga saya bisa membuat video ini untuk setidaknya memberikan warning kepada teman-teman. Ini pendapat saya, bisa saja opini saya salah, tetapi apapun itu setidaknya teman-teman sudah boleh meningkatkan kewaspadaan. Karena outflow yang terjadi begitu masifnya, dan kemarin juga outflow yang cukup besar di salah satu saham yang saya anggap cukup bagus, tetapi itu terjadi outflow. Ini juga memberikan kepada kita sebuah sinyal kenapa ada ketergesa-gesahan yang dilakukan investor pada saham bagus itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi setidaknya pola yang berulang di Agustus sudah memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa ini ada pola yang terjadi, bagaimana keadaan ekonomi, bagaimana PDB kita minus 5% itu di luar konsensus. Jadi Y yang ada sudah menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada peluang indeks terkoreksi. Nah, teman-teman tinggal siap atau tidak. Oke, ini pendapat saya. Silakan teman-teman mungkin punya pendapat yang lain, monggo. Oke, nah sekarang kita lihat trading idea kita untuk minggu ini seperti apa. Jadi untuk minggu ini kita merekomendasikan teman-teman untuk memperhatikan 4 saham. Pun saya merekomendasikan beberapa saham ini, teman-teman tetap perhatikan market directionnya, tetap perhatikan indeks harga saham gabungan. Jika IHSG tidak mendukung pergerakan harga-harga saham, ya teman-teman udah tahu bagaimana cara mewaspadai saham-saham ini ya. Jadi ini kita hanya mengikuti tren yang ada. Jika indeks di bawah naik, berarti teman-teman kita bisa ikutan, tapi dengan kewaspadaan yang sudah alertnya itu sudah sangat-sangat tinggi. Kita kalau di militer mungkin kita udah bilang kita udah di posisi siaga 1. Oke. Nah, untuk DKFT, teman-teman bisa buy on pullback selama dia masih berada di area sekitar 129 sampai 134. DKFT teman-teman bisa buy on breakout di 134 untuk kondisi bursa seperti saat ini, dengan target kita ada di sekitar 180 sampai 200. Itu target yang teman-teman bisa tuju. Nah, stop loss-nya itu ada di sekitar 113 sampai 116, atau teman-teman bisa pakai patokan EMA 20. EMA 20 kita ada di sekitar 120. Ya, itu untuk saham pertama DKFT.
Saham yang kedua teman-teman juga bisa perhatikan adalah saham Kino Indonesia. Teman-teman bisa lihat dia sekarang dalam keadaan sideways. Dia sedang dalam keadaan istirahat dengan volume yang kecil. Jadi kita bisa lihat dari saham ini adalah kita bisa tungguin buat teman-teman yang konservatif adalah teman-teman bisa tunggu dia breakout 3400. Target kita ada di sekitar 4200. Atau teman-teman mungkin dengan modal yang lebih besar, teman-teman yang agresif, teman-teman bisa cicil selama dia masih ada di wilayah box ini atau di wilayah kotak ini. Wilayah kotak ini ada di sekitar 3280-an sampai 3400. Teman-teman bisa cicil di situ. Tentu untuk menjadi seorang yang agresif ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kerugiannya jika dia tidak bergerak atau dia malah berbalik arah, teman-teman harus menggunakan stop loss atau stop loss teman-teman tertrigger. Untuk teman-teman yang konservatif tentu itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya untuk kondisi market saat ini memang sebenarnya kita akan lebih baik bersikap konservatif. Tunggu dia breakout baru teman-teman ambil. Ya, mungkin ini kita ketinggalan aja beberapa ratus perak. Tetapi namanya konservatif, dia akan lebih aman. Tapi kalau dia false breakout dan kembali lagi ke box atau sampai menyentuh stop loss kita, kerugian kita memang lebih besar. Ya, oke. Nah, area stop loss kita ada di sekitar 3000 atau teman-teman misalnya mau menggunakan persentase, ya kita pakai aja persentase sampai 5% sampai 8%. Jadi itu untuk saham yang kedua. Target kita untuk Kino ada di 4200. Ini saham yang kedua. Dan saham yang ketiga adalah saham Medco. Nah, untuk Medco teman-teman juga bisa lihat dia juga udah dalam keadaan sideways, udah dalam keadaan no trend. Nah, untuk Medco ini teman-teman saya bisa sarankan adalah gini. Teman-teman bisa melakukan cicilan dari saat ini selama dia berada di sekitar 440 sampai area 500. Jadi itu adalah area untuk teman-teman cicil, atau buat teman-teman yang konservatif tunggu dia breakout 518 sampai 520. Kalau untuk lihat market seperti saat ini, saya cenderung adalah teman-teman tunggu dia breakout 520. Dengan target pertama kita, teman-teman bisa lihat di sini ada EMA 200 di sekitar 570. Itu adalah target pertama kita. Mungkin setelah kena garis moving average ini, dia mungkin akan pullback dulu sebentar, baru kembali naik lagi. Dengan target selanjutnya, target kedua kita ada di 616 dan target terakhir ada di sekitar 700. Nah, saham terakhir yang kita rekomendasikan adalah saham Wood. Saham Wood, teman-teman lihat, selama dia berada di atas 370, teman-teman masih bisa collect Wood atau collect dia dalam keadaan saat ini di sekitar 390 sampai 392. Jadi dia masih berada di sekitar EMA 20. Itu teman-teman bisa cicil koleksi dengan area stop loss teman-teman ada di 370. Jadi kalau dia pullback ke 370, sebenarnya ini adalah area yang cukup bagus untuk teman-teman koleksi Wood. Jadi ini harga diskonnya lah ya. Nah, tetapi Wood juga bisa teman-teman koleksi di sekitar EMA 20. Atau teman-teman yang konservatif lebih baik tunggu dia breakout sekitar 420 sampai 426. Target pertama kita udah pasti ada di sekitar EMA 200, ada di sekitar 460 sampai ke 500. Jadi kalau dia bisa breakout di sekitar 424, dia akan pertama ke sekitar 460 dan yang kedua ada di sekitar 500. Itu untuk Wood ya. Nah, buat teman-teman ingat perhatikan selalu pola yang berulang di Bursa Efek Indonesia. Kita udah memberikan warning walaupun ini masih adalah opini saya. Tentu biar pasar yang mengkonfirmasi apakah opini saya benar atau tidak. Tapi setidaknya dari opini ini, dari analisa ini, itu memberikan kepada saya pribadi sebuah sinyal bahwa saya perlu hati-hati. Ini juga saya udah bahas di coaching class, udah saya bahas di grup alumni. Kita perlu waspada untuk pergerakan indeks saat ini. Apalagi ngelihat dari bulan Agustus secara statistik cenderung ada pola yang berulang. Di September juga cenderung bukanlah bulan yang baik untuk melakukan trading. Jadi saran saya adalah buat teman-teman selalu perhatikan bagaimana reaksi market. Market reaksi sesuai dengan analisa kita, maka itulah saat dimana kita harus mengambil action atau mengambil tindakan. Oke teman-teman, demikian untuk video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.